Ulang tahun Republik Indonesia ke-76 dimaknai sebagai pertanda bahwa perjuangan Indonesia sebagai suatu bangsa tidak bisa berhenti pada pencapaian kemerdekaan 76 tahun yang lalu. Sebab saat ini kita masih dihadapkan dengan kondisi pandemi COVID-19 dan proses pemulihan ekonomi. DPR RI menilai peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan RI harus dimaknai untuk membangun optimisme bangsa agar bangkit dan bergotong royong menyelesaikan pandemi COVID-19. Memasuki tahun kedua sejak pandemi COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia, kasus positif dan meninggal akibat COVID-19 di tanah air masih relatif tinggi. Meski begitu, perekonomian Indonesia disebut tumbuh 7,07% di kuartal kedua. Merdeka! Senang sekali pemirsa kami kembali hadir di hadapan Anda. Jika Anda tadi menyimak atau juga menyaksikan siaran langsung pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 dan juga pidato pengantar rancangan Undang-Undang APBN tahun 2022 bersama rekan kami Uki dan Ayu. Kini saatnya kami akan menemani Anda di Suara Parlemen terkait dengan RAPBN tahun 2022 dalam menangani pandemi COVID-19 bersama saya, Mahir Pratama, dan rekan saya, Alda Gustari. Nah, Mahir, kalau misalnya saya boleh nih ya sedikit mengulas mengenai pidato Presiden tadi. Nah, hal yang paling saya tunggu-tunggu itu sebenarnya satu. Apa? Pak Presiden tuh pakai baju adat apa sih? Itu menjadi hal yang sangat menarik ya, Dok? Betul, hal yang sangat menarik di setiap tahunnya. Dan kalau pemirsa lihat tadi Pak Presiden itu menggunakan baju adat dari suku Baduy yang melambangkan kesederhanaan, down to earth. Seperti itu, Mahir. Benar sekali, Alda. Karena kita masih di masa pandemi, kita harus sederhana, kita harus empati, karena kita masih di dalam berjuang untuk bebas atau juga keluar dari pandemi ini. Dan Alda, pidato Presiden juga tadi saya mencatat terkait dengan pandemi ini menjadi kawah candra di muka. Pak Presiden mengatakan bahwa pandemi ini sebagai latihan kita, motivasi kita untuk sama-sama berjuang keluar dari pandemi ini dengan sukses, dengan kita lebih kuat lagi, karena kita sekarang lagi digodok ini, Alda. Kita lagi diuji, kita dilihat kerjasama kita, kekuatan kita, apakah kita akan berhasil, apakah kita akan keluar bersama. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan, tahun depan kita akan bebas dari pandemi ini, Dak. Iya, betul. Seperti api ya, Mahir, kalau tadi bahasanya Pak Joko Widodo. Nah, Mahir, hari ini kita juga tidak cuma mengulas sidang yang tadi sudah berlangsung pada pagi dan siang hari tadi, tapi kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan beberapa narasumber untuk membahas mengenai postur RAPBN 2022. Nah, seru sekali ya. Tapi sebelum itu, pemirsa, kami akan memberikan kepada Anda 5 berita teraktual yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Dan berikut berita yang pertama, dia terkait dengan DPR optimis Indonesia tumbuh di bawah tekanan pandemi. Memasuki tahun kedua sejak pandemi COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia, kasus positif dan meninggal akibat COVID di tanah air masih relatif tinggi. Meski begitu, perekonomian Indonesia disebut tumbuh 7,70% di kuartal kedua. Untuk itu, anggota DPR RI Aceh Hasan Shazili optimis Indonesia bisa terus tumbuh meskipun di bawah tekanan pandemi. Berikut liputan selengkapnya. Memasuki tahun kedua sejak pandemi COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia, kasus positif dan meninggal akibat COVID-19 di tanah air masih relatif tinggi. Meski begitu, perekonomian Indonesia disebut tumbuh 7,07% di kuartal kedua. Ditemui jelang sidang tahunan MPR di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Anggota DPR RI Aceh Hasan Shazili menyebut sinyal positif semakin terlihat dengan menurunnya kasus dan berkurangnya keterisian bor di rumah sakit atau bed occupancy rate. Aceh optimis ekonomi Indonesia akan terus tumbuh dan tangguh, seraya dengan terkendalinya kasus COVID-19 di tanah air. Ya, saya kira kita optimis ya bahwa Indonesia bisa menghadapi penanganan COVID-19 ini dan kita melihat ada tanda-tanda yang positif sekarang ini di mana bor atau bed occupancy rate dari rumah sakit kita juga sudah mulai menurun ya. Rata-rata nasional sekarang sudah di bawah 50%. Aceh menyebut pertumbuhan perekonomian Indonesia merupakan bukti produktivitas masyarakat sudah mulai meningkat.
Aceh juga meminta pemerintah memprioritaskan penyelesaian pandemi sambil terus melakukan upaya pemulihan ekonomi. Di mana pertumbuhan ekonomi kita mencapai 7,07%, itu artinya bahwa masyarakat Indonesia sudah dapat menyesuaikan, menyeimbangkan antara penanganan protokol kesehatan dengan produktivitas ekonomi kita. Teresia dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. Dan pemirsa, informasi selanjutnya ialah DPR RI maknai HUT RI ke-76 sebagai momentum kebangkitan di tengah pandemi. DPR RI menilai peringatan HUT ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia harus dimaknai untuk membangun optimisme bangsa agar bangkit dan bergotong royong dalam menyelesaikan pandemi COVID-19. DPR RI menilai peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan RI harus dimaknai untuk membangun optimisme bangsa agar bangkit dan bergotong royong menyelesaikan pandemi COVID-19. Ditemui sebelum menghadiri sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara II, anggota DPR RI Utut Adianto menyampaikan, momentum peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan RI dengan slogan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, harus dimaknai dan diimplementasikan bersama oleh seluruh elemen bangsa untuk keluar dari keterpurukan akibat hantaman pandemi COVID-19. Utut juga meminta masyarakat ikut terlibat dengan mematuhi anjuran yang disampaikan pemerintah demi mewujudkan Indonesia maju di masa yang akan datang. Dan pandemi COVID ini kita hadapi dengan kesiagaan, kita hadapi dengan semua aturan kita jalani dengan baik. Kami yakin bahwa Indonesia akan tumbuh dan pada saatnya nanti Indonesia akan menjadi hebat. Utut menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap menggunakan masker dan menjalankan protokol kesehatan saat berada di tempat umum untuk mencegah kembali meningkatnya penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Selain itu, Utut mendorong pemerintah segera mempercepat proses vaksinasi baik di tingkat pusat maupun daerah untuk meningkatkan imunitas masyarakat Indonesia. Percepatan vaksinasi, sekali lagi percepatan vaksinasi, bisa saja satu daerah landai, tetapi kalau vaksinasinya masih limited, terbatas, segera dia akan tumbuh lagi. Itu sebabnya kita berpacu dengan vaksinasi. Ferdian dan Bahri, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya, DPR meminta jadikan spirit kemerdekaan untuk melewati pandemi COVID-19. DPR RI meminta pemerintah menjadikan momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 sebagai spirit atau penyemangat untuk melewati pandemi COVID-19. Berikut liputan selengkapnya. DPR RI meminta pemerintah menjadikan momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 sebagai spirit atau penyemangat untuk melewati pandemi COVID-19. Ditemui saat menghadiri sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, anggota DPR Muhammad Arwani Tomafi mengatakan, momentum peringatan hari ulang tahun ke-76 bisa momentum melawan penyebaran COVID-19, mengingat kemerdekaan yang sudah berusia 76 tahun diraih atas perjuangan para pahlawan. Untuk itu, Arwani meminta semua pihak mengambil semangat perjuangan para pahlawan tersebut agar ujian pandemi COVID-19 bisa segera dilewati. Menggelorakan spirit semangat kemerdekaan yang telah digelorakan oleh para pahlawan kita di dalam merebut kemerdekaan RI. Para tenaga kesehatan dan kita semua ya bisa menjadi pahlawan agar bagaimana Indonesia bisa segera keluar dari pandemi. Terkait kondisi ekonomi masyarakat selama pandemi COVID-19, Arwani Tomafi mengingatkan pemerintah untuk melakukan langkah-langkah strategis agar bisa keluar dari ujian pandemi COVID-19, sehingga kondisi ekonomi masyarakat segera membaik. Pemerintah harus lebih menajamkan lagi kebijakan pro rakyat, ya, kebijakan yang betul-betul bisa dirasakan oleh UMKM kita, oleh sektor pertanian, kelautan kita. Ini yang amat sangat diharapkan oleh masyarakat. Ya. Habibie dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Dan informasi selanjutnya pemirsa ialah optimisme HUT RI di tengah pandemi COVID-19.
Hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 dimaknai sebagai pertanda bahwa perjuangan Indonesia sebagai suatu bangsa tidak bisa berhenti pada pencapaian kemerdekaan 76 tahun yang lalu. Sebab saat ini kita masih dihadapkan dengan kondisi pandemi COVID-19 dan proses pemulihan ekonomi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76 dimaknai sebagai pertanda bahwa perjuangan Indonesia sebagai suatu bangsa tidak bisa berhenti pada pencapaian kemerdekaan 76 tahun yang lalu. Sebab saat ini kita masih dihadapkan dengan kondisi pandemi COVID-19 dan proses pemulihan ekonomi. Anggota DPR RI Fadoli mengatakan, saat ini kita harus mengingat jasa para pahlawan yang berjuang meraih kemerdekaan melawan para penjajah. Oleh karena itu, di saat kondisi pandemi COVID-19 yang masih melanda negeri, maka kita harus bersatu bersama. Fadoli meminta seluruh rakyat Indonesia untuk ikut bersatu dan bersama dalam mendukung program tersebut, demi mengatasi pandemi dengan mengikuti dan mendukung program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Sekarang kita sedang melawan corona. Jadi ada kata lain kecuali harus bisa bersama-sama untuk bisa melakukan perlawanan ini dengan ikut bersama-sama mensukseskan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah demi Indonesia sehat. Fadoli menambahkan peran serta tokoh masyarakat dan peran seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk hadir di tengah masyarakat dengan memberikan kesadaran soal pentingnya mematuhi protokol kesehatan, serta mengajak untuk mensukseskan program pemerintah seperti vaksinasi untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Baik melalui vaksinasi, menjaga kesehatan, dan meningkatkan ekonomi, bergotong royong untuk bisa bersama-sama mengatasi masa krisis yang sekarang sedang dihadapi oleh masyarakat. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76, seluruh stakeholder harus tangguh dan tumbuh. Anggota DPR RI menilai tagline Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh bagian dari pesan yang ditujukan bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga seluruh stakeholder. Berikut liputan selengkapnya. Anggota DPR RI menilai tagline Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh bagian dari pesan yang ditujukan bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga seluruh stakeholder. Diwawancarai via Zoom pada hari peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-76, anggota DPR RI Kamru Samad mengatakan, Indonesia bisa tetap tangguh dalam melewati pandemi COVID-19 ini jika semua pihak mengedepankan persatuan dan kesatuan, serta mengesampingkan ego sektoral, utamanya bagi seluruh kementerian yang terkait dengan penanganan pandemi. Kita melihat bahwa tantangan kehidupan kebangsaan kita dan tantangan kehidupan kemasyarakatan kita hari ini sedang mendapatkan satu ujian yang sangat berat. Salah satunya masalah kesehatan dalam COVID-19 ini, dan yang kedua adalah pengangguran yang semakin meningkat dan kemiskinan yang terus bertambah. Lebih lanjut, Kamru Samad menegaskan, di tengah segala tantangan dan kesulitan yang tengah terjadi saat ini, bisa menjadi momentum untuk melanjutkan pembangunan utamanya di bidang kesehatan dan peningkatan UMKM. Indonesia tumbuh berarti kita di tengah kesulitan dan tantangan yang cukup berat ini, kita tetap diharapkan untuk bisa terus bergerak maju ke depan. Maju ke depan dalam arti apa yang menjadi rencana pembangunan nasional kita, walaupun mengalami adaptasi karena situasi yang begitu sulit ini, tapi kita harus punya optimisme, punya spirit untuk terus berkembang. Nur Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, telah kami berikan 5 berita teraktual yang setelah kami berikan kepada Anda, di mana 5 berita teraktual tadi terkait dengan optimisme ya Alda ya. Kita harus tumbuh. Di laporan dari BPKS maksud kami, 7,07 di kuartal kedua pada tahun ini, kita telah tumbuh perekonomiannya, Anda. Iya, betul sekali. Memang kalau misalnya tadi kita mendengar semua statement dari anggota Dewan yang hadir pada rapat hari ini, ada satu benang merah, yaitu optimisme dan juga kerjasama dari seluruh stakeholder. Nggak cuma pemerintah doang, pemirsa dan Mahir, tapi juga seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Karena memang pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Ya, setuju sekali Alda. Dan pemirsa,
Setelah ini kami akan menghadirkan kepada Anda anggota Badan Anggaran DPR RI. Kita akan membahas terkait dengan RAPBN tahun 2022 dalam menangani pandemi COVID-19. Pastikan Anda tetap bersama kami di Suara Parlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan pendapat adalah hikmah bagi setiap manusia. Kini lupakan perbedaan, satukan langkah dan tujuan menuju Indonesia sehat, terbebas dari COVID-19. Saya, Saleh Partonan Daulay, Ketua Fraksi PAN DPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM yang sekarang terkena imbas bisa merasakan kenaikan lagi, dan juga orang-orang yang terkena PHK, pengangguran bisa cepat mendapatkan pekerjaan. Pemerintah lebih perhatian lagi kepada rakyat menengah ke bawah, karena menurut saya pemerintah menerapkan peraturan itu hanya berlaku untuk menengah ke atas. Kita bisa bebas dulu dari masalah kesehatan pandemi ini, jadi kita bisa pulih secara ekonomi kalau Indonesia selesai dulu masalah pandemi dari sisi kesehatan. Fokus bagaimana kita mampu mendorong daya beli masyarakat agar kemudian bangkit. Prioritaskan masyarakat kecil agar kemudian daya beli itu kemudian bisa meningkat. Pemerintah sekarang harus lebih selektif lagi dalam membuat satu anggaran untuk pembangunan. Ya. Artinya bahwa kita saat ini lebih fokus kepada bagaimana kita menyehatkan masyarakat. Di tengah pandemi COVID ini, kemerdekaan ialah bentuk optimisme diri dalam menghadapi persaingan ekonomi global. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya HM Amir Ruskara, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Indonesia merupakan bangsa besar yang lahir dari perjuangan, melewati ujian dan tantangan di masa lampau. Mari kita bergandengan tangan, kesampingkan perbedaan, dan maju bersama melewati pandemi COVID-19 ini. Berjaga jarak, tapi tetap bersatu di hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali di Suara Parlemen. Kalau tadi Mahir sudah bilang, sudah menyampaikan ke pemirsa bahwa kita akan ngobrol-ngobrol hari ini dengan salah satu anggota Banggar DPR RI. Sekarang sudah terhubung bersama kami di studio Bapak Dev Akbarsyah, anggota Banggar DPR RI fraksi Partai Golkar dari Dapil Jabar 8. Halo, selamat siang Pak Dev. Selamat siang, bagaimana kabarnya Mbak, Mas? Sehat semua? Baik, Alhamdulillah Pak Dev. Alhamdulillah Pak Dev. Pak, ini sebelum kita masuk ke proyeksi RAPBN tahun 2022 ya Pak. Ini sebelumnya saya mau tanya dulu nih, sebagai anggota Banggar nih ke Pak Dev ya.
bagaimana sih evaluasi realisasi APBN tahun 2021 hingga pertengahan tahun ini? Apakah sudah on the track, sudah sesuai target, atau masih belum efektif nih Pak? Ya, kalau sempurna memang masih belum, masih banyak yang bisa diperbaiki ya. Tapi sejauh ini penyerapannya sudah sangat baik ya. Cuman itu kan memang masih ada potensi-potensi beberapa kerugian negara yang terus diperiksa oleh BPK dan juga oleh instansi terkait. Cuman program-program ini yang mesti terus ditingkatkan dan juga mesti pengawasan lebih ketat agar penyerapannya itu tepat 100%. Sesuai dengan konsepnya Presiden Jokowi ya, jadi money follow program, bukan program follow money. Jadi dan ini juga penting juga untuk kita terus mengkoreksi hal-hal yang gagal ataupun hal-hal yang tidak tepat sasaran selama setahun ini dan sebelumnya, agar memastikan di 22 nanti anggaran itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan juga target-target penerimaan negara ya itu benar-benar tepat dan juga membuat asumsi-asumsi yang realistis gitu ya. Jadi jangan sampai membuat asumsi yang hanya sekedar wah di angkanya besar, angkanya gede gitu. Padahal sebenarnya itu jauh dari fakta dan sebenarnya. Nah, ya, hal inilah yang harus terus dijaga dan dikawal agar memastikan tingkat keberhasilannya dari pada APBN di 2022 itu lebih meningkat terus ke depan begitu. Oke, baik Pak. Tadi Bapak sempat menyinggung mengenai money follow program. Nah, menurut Bapak, apakah tahun 2021 ini pemerintah ini masih terlalu optimis gitu Pak dalam menentukan target? Kalau dikatakan terlalu optimis sih saya rasa tidak, tapi ya memang harus berpikir optimis tentunya ya. Cuman ya selain optimis kan juga harus penting juga untuk lebih realistis gitu. Karena kita ngelihat selama setahun dari mulai tahun 20, tahun 21 kan terjadi penurunan di sisi penerimaan negara dikarenakan situasi COVID ya. Memang sudah semakin kita itu terbiasa dengan situasi COVID dan juga roda ekonomi juga sudah semakin berjalan dan terbukti dari pertumbuhan ekonomi di Q2 di 21 ini ya, kita yakin bahwa target untuk di 22 itu lebih realistis untuk tercapai karena memang kita sudah menyentuh titik terendahnya di akhir 20 kemarin. Nah, jadi dan juga program-program juga sudah berjalan, anggaran juga sudah disesuaikan dengan kondisi di lapangan, sehingga dunia bisnis itu juga bisa semakin menaikkan pace-nya dan juga bisa menyesuaikan dengan kondisi market. Oke, baik. Dan juga dunia internasional, dunia global juga banyak beberapa negara-negara itu yang sudah kembali ke normal. Amerika, Eropa itu banyak bahkan sudah nyaris tidak menggunakan masker lagi. Betul. Nah, ini menunjukkan bahwa COVID juga sudah lebih disesuaikan dan sehingga perputaran ekonomi global akan lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Oke, baik. Pak, ini menarik tadi Bapak juga sempat bilang bahwa sebenarnya asumsi ini realistis dan tapi hal yang penting adalah perlu dikawal. Nah, saya beralih ke anggaran PEN ini Pak. Sebagai penanganan pandemi COVID-19, ini kan tahun ini baru sekitar 41%. Menurut Bapak, apakah PEN ini memang berdampak positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah atau tidak? Ada dampaknya ya, dan juga karena kan PEN itu juga bukan hanya bantuan kepada masyarakat langsung, tapi juga ada juga kepada perusahaan, terus ada juga insentif-insentif baik kepada perusahaan, kepada karyawan, belum lagi kartu prakerja, upskilling, ini kan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia. Kalau pandangan saya sudah sejauh ini sudah tepat, tinggal bagaimana pelaksanaannya itu bisa semakin luas. Nah, maksudnya dalam arti apa semakin luas berarti program-program yang ditambah, kuotanya juga diperbanyak, dan juga kualitas itu juga terus bisa ditingkatkan gitu. Tapi di dapil Bapak sendiri kalau saya boleh tanya, apakah PEN ini sudah benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama seperti pelaku UMKM yang punya usaha ultramikro seperti itu, Pak? Ya,
Kalau sudah dirasakan sudah, banyak yang sudah menerima bantuannya, ya tinggal sekarang itu yang tadi pertama juga memastikan bahwa program distribusi bantuan tersebut itu berjalan dengan baik ya. Apakah itu bantuan sosial berbentuk pangan ataupun non pangan, insentif, itu harus dipastikan tepat sasaran, jangan sampai ada pemotongan lagi, karena yang sering terjadi kita terima laporan baik langsung dari masyarakat ataupun dari media itu masih terjadi penyunatan ya, karena dalam bentuk apapun berapapun jumlahnya, kalau misalnya hak rakyat dalam kondisi susah itu dipotong, itu adalah haram hukumnya. Jadi maka itu saya menyerukan agar jangan sampai hal ini terjadi lagi. Harus ada upaya yang tegas dari pemerintah, baik dari pusat, daerah, dan juga aparat keamanan untuk mengawasi dan jangan sampai hal ini yang dulu terjadi bisa terjadi lagi sekarang atau dia akan datang. Oke, baik. Pak Dev, kita masih akan ngobrol-ngobrol nanti, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Suara Parlemen. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 76 tahun ini makin bermakna di tengah peperangan kita melawan pandemi COVID-19. Semangat para pejuang 45 yang pantang menyerah harus kita warisi agar menang melawan virus COVID-19. Tak harus mengangkat senjata seperti pendahulu kita saat mengusir penjajah. Saat ini kita cukup menjalankan protokol kesehatan untuk atasi pandemi. Kita semua harus bergerak serentak mensukseskan program vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Terus jaga persatuan dan bergotong royong saling membantu sesama yang terdampak COVID-19. Dengan semangat persatuan dan gotong royong seluruh masyarakat, kita optimis bisa mengatasi pandemi ini. Selamat Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, mengurangi mobilitas. Saya selalu memakai masker dari keluar rumah sampai di rumah lagi. Saya memakai masker maksimal 6 jam dalam sehari. Kita ikut membantu mengedukasi masyarakat. Karena sebagus apapun kita melakukan sebuah protokol kesehatan, kalau kita nggak membantu mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat, kita tidak akan bisa terlepas dari pandemi COVID-19 ini. Sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya pandemi kan. Persoalannya adalah di masyarakat itu sering terjadi menerima berita-berita hoax. Kami memberikan bantuan-bantuan sosial, baik itu berupa bantuan sosial kebutuhan sehari-hari, kemudian bantuan berupa beasiswa kepada anak-anak yang memang membutuhkan karena orang tuanya tidak bisa bekerja kembali. Hadirnya pandemi telah menghambat semua aktivitas. Namun hal tersebut tidak membuat rakyat Indonesia lupa akan hari kelahiran bangsa tercinta. Tepat 76 tahun yang lalu, Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Mari tetap menjaga kesatuan dan persatuan. Mengikuti aturan kesehatan agar negeri menjadi kuat serta damai melewati masa sulit ini. Saya Evita Nursanti, fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jawa Tengah 3, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Kita masih tersambung dengan anggota Banggar DPR RI, Bapak Dev Akbarsyah dari fraksi Golkar Dapil Jawa Barat 8. Pak Dev, kalau kita menyambung dari pembicaraan sebelumnya terkait dengan PEN, Pak Dev, bahwa Presiden tadi menyampaikan bahwa di RAPBN 2022 akan ada sekitar 9,4% untuk dana bantuan kesehatan, dan juga hampir 500 triliun untuk bantuan sosial dan juga bantuan ekonomi, Pak Dev. Ini menurut Pak Dev, apa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah? Karena tahun ini sudah diberlakukan dan tahun depan juga akan digelontorkan PEN tersebut. Hal-hal yang harus diperbaiki pemerintah, evaluasi apa yang harus dilakukan sehingga yang terjadi tahun ini tidak terjadi lagi tahun depan, Pak Dev? Evaluasinya, Pak. Ya, pasti yang pertama harus memastikan bahwa program yang dijalankan itu tepat sasaran. Jangan sampai anggaran itu yang sudah digelontorkan itu justru jadi bancakan korupsi dari para aparat di bawah. Itu satu. Dan kedua, ya efektivitas dan efisiensi daripada program tersebut. Jadi jangan sampai anggaran itu menghabiskan APBN, akan tapi tidak tepat sasaran. Jadi terhambur-hambur saja. Jadi jangan sampai anggaran yang begitu besar, tapi cara praktisinya hanya dibuat quick wins. Jadi jadi jangan hanya yaudah yang penting sudah dijalanin, sudah dibuat pelatihan ini, pelatihan itu, sosialisasi ini, sosialisasi itu, tanpa memberikan dampak yang berarti kepada masyarakat dan juga serapan ekonominya. Jadi yang harus diformulasikan itu adalah efektivitas program, efisiensi daripada penganggaran tersebut, dan juga pengawasan daripada penggunaan anggaran itu. Jangan sampai terjadi pencurian besar-besaran, karena kan kita sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Maka itu ya pengawasan itu harus lebih jelas, keterbukaan dari transparansi daripada pemerintah, mulai dari pembuatan program itu, siapa yang digunakan, siapa yang menjalankan, siapa yang terdampak, siapa yang menikmati. Nah, hal itu yang harus secara gamblang pemerintah itu buka dengan melalui aplikasi-aplikasi yang pemerintah miliki, ya, apakah e-katalog dan lain-lain, ya, dan juga sudah ada lembaga-lembaganya itu, ya, dan juga ada pengawasan yang berlapis, baik dari Inspektorat Jenderal dari masing-masing kementerian, ataupun dari BPK, dari BPKB. Kalau perlu juga kita mengundang baik dari kepolisian ataupun juga dari kejaksaan dan juga dari KPK, ya, agar semua program dan produk yang dijalankan itu benar-benar tepat sasaran dan jangan sampai itu merugikan masyarakat ataupun makan korban lainnya. Ya Pak Dev, untuk saat ini, apakah Bapak pernah menemukan atau juga di Banggar atau di DPR RI ketika melakukan kunjungan, apakah ada program PEN yang sudah Bapak jelaskan tadi, baik itu bansos atau juga program ekonomi kesehatan dan lain sebagainya, itu ada hal-hal yang harus dievaluasi secara spesifik oleh pemerintah, Pak Dev? Ya, kalau dari gini kan memang kita kan juga keterbatasan juga, kita kan tidak bisa langsung terjun langsung ke bawah dengan kondisi sekarang, ya. Karena kan memang kita bisa melakukan pertemuan-pertemuan, akan tapi semua dilakukan secara virtual. Nah, yang dapat saya katakan, dapat saya utarakan, itu dengan dapil saya sendiri deh, ya. Warga yang saya wakili di DPR itu, ketika saya berbicara dan juga saya menjelaskan, dan mereka pun juga menyampaikan bahwa mereka sudah terdampak dan juga sudah menikmati daripada program-program PEN, apakah itu kartu prakerja ataupun bantuan-bantuan insentif lainnya, itu mereka sudah bisa berhasil mendapatkan akses dengan tanpa kendala. Ya, itu kami sebagai DPR bisa meng-guide mereka cara untuk memastikan prosesnya itu tepat sesuai dengan yang sudah diterapkan ataupun sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, ya saya berharap sih ini semua merata di seluruh Indonesia. Cuman memang ada beberapa kendala-kendala, yaitu masalah proses verifikasi dan juga pengurusan surat-surat itu yang memang masih masalah. Tapi itu bisa juga diselesaikan di level pemerintahan, level desa ataupun level kecamatan. Nah, sekarang tinggal pemerintah itu melakukan pengawasan dan demi pengawasan dan juga membuat semuanya itu secara online, sehingga baik mulai dari pendaftaran, sehingga pembagian dan juga pengawasan, pelaporan semuanya dilakukan secara virtual, secara online, meminimalisir pertemuan antara orang dan juga meminimalisir bocoran data dan juga memudahkan proses itu sendiri. Begitulah.
Baik Pak Dev, ini terakhir Pak Dev terkait dengan RAPBN 2022 ini Pak Dev, kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah atau juga harapan dari Banggar agar APBN 2022 ini menjadi APBN transisi terakhir kan Pak Dev setelah Perpu nomor 2 tahun 2020? Ya tentu sih kita harapkan bisa menyelesaikan. Ya itu kan kalau transisi itu kan kalau kita bisa kita anggap selesai kalau misalnya proses permasalahan pandemi COVID ini benar-benar sudah selesai ya. Kalau misalnya permasalahan pandemi ini masih berlanjut ke hingga 23, tentu kita tidak ingin berarti seperti itu. Kita ingin sih kalau bisa selesai hari ini sih selesai hari ini. Cuman ya kita kan mesti ngeliat situasi di fakta di lapangan. Vaksinasi rate ini masih belum secepat yang kita harapkan. Semoga sih dalam setahun ini sudah bisa mencapai lebih dari 70% hingga tahun depan sudah kebentuk herd immunity dan sudah terjadi penurunan yang drastis daripada infeksi di COVID dan juga nanti ke depannya itu bila mana permasalahan kendala COVID ini sudah selesai kembali ke normal dari sisa masa pemerintahan ini kita bisa fokus untuk menyiapkan ke depannya ya pembangunan infrastruktur, apakah infrastruktur digital, tol laut, bandara-bandara, jalan-jalan tol kendaraan sehingga dari Sabang sampai Merauke semuanya bisa tersambung dan juga program-program pemerintah bisa dijalankan sehingga target-target hingga 2024 itu terpenuhi. Baik, itu yang kita harapkan bersama Pak Dev. Mudah-mudahan ke depan makan lebih baik. Terima kasih banyak Pak Dev. Yuk, sama-sama. Anggota Badan Anggaran DPR RI dari fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Jawa Barat 3. Sehat-sehat selalu Pak Dev. Jawa Barat 8. Sehat-sehat Pak. Jawa Barat 8. Terima kasih, mohon maaf Pak Dev. Siap. Ya, pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan anggota Banggar DPR RI dari fraksi Partai Golkar Jawa Barat 8, Dev Akbar Syah. Dan pemirsa, setelah ini kami akan berbincang terkait dengan menakar RAPBN tahun 2022 untuk menangani pandemi COVID-19 dengan pengaman ekonomi setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Merdeka berarti mampu mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari setiap ancaman, baik secara politik maupun keamanan negara yang dapat memecah belah keutuhan bangsa Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76. Semoga Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa mendatang semakin maju dan semakin tangguh. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan membangun optimisme, bekerja keras, saling menguatkan, bekerja sama, dan berkolaborasi. Dirgahayu ke-76 Republik Indonesia terus tumbuh dan menjadi tangguh dan menjadi kuat untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Semoga bangsa kita segera pulih dari pandemi. Rakyat sehat, ekonomi bangkit, negara kuat, merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Kita bisa, kita tumbuh, kita tangguh. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Dan untuk saat ini pemirsa, kita telah terhubung dengan pengamat ekonomi, Bang Surya Fandiantara ya. Bang Surya, selamat siang. Ya, selamat siang Bang Mahir. Apa kabar Bang Surya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bang Alhamdulillah Mahir? Bang Surya sehat. Bang Surya tadi menyaksikan pidato Presiden di DPR MPR, Pak Surya?
Ya, tentu kita perhatikan, kita coba baca bagaimana kemudian yang menjadi visi pemerintah ya dalam merancang ya, terutama untuk APBN di 2022 kemarin. Iya, Pak Surya, tadi melihat RAPBN 2022 oleh yang dibacakan oleh Presiden Joko Widodo, ini sudah realistis atau tidak, Pak Surya? Ya, kalau merujuk kepada apa yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden, menurut saya beberapa indikator menunjukkan bahwa apa yang sudah dirancang oleh pemerintah hari ini cukup realistis. Pertama, berbicara tentang tingkat pertumbuhan ekonomi. Dalam RAPBN yang disampaikan oleh Presiden tadi, itu disampaikan bahwa target pencapaian pertumbuhan ekonomi di 2022 itu 5,0% sampai dengan 5,5%. Menurut saya ini tidak terlalu ambisius ya. Dalam artian bisa kita lihat dari apa yang sudah dicapai oleh Indonesia, terutama di periode triwulan kedua di tahun ini. Ada pertumbuhan sampai 7%. Jadi kemudian ini menunjukkan yang sebenarnya perlu dilakukan pemerintah adalah menjaga momentum. Nah, ini penting. Berarti tidak perlu inisiasi yang terlalu berlebihan, tidak perlu manuver kebijakan ekonomi yang berisiko gitu ya. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dengan momentum yang sangat baik ini. Jadi menurut saya angka pertumbuhan dengan target 5,0% sampai dengan 5,5% itu merupakan target pertumbuhan yang sangat realistis gitu ya. Mengingat tadi pertumbuhan perekonomian kita di triwulan kedua tahun 2021 ini cukup baik. Nah, terus juga bisa kita lihat di angka belanja negara gitu ya, Mas. Jadi total yang dianggarkan untuk RAPBN ini sampai 2.708,7 triliun. Nah, ini memberikan angin segar tentunya untuk pertumbuhan perekonomian kita. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa negara kita ya, masih sehat dan masih memiliki keinginan untuk terus memajukan perekonomian melalui belanja negara. Nah, ini menunjukkan ya, bahwa kemudian negara kita ya, tidak ingin kehilangan pertumbuhan momentum pertumbuhan perekonomian dengan menyampaikan bahwa total anggaran yang akan dibelanjakan itu sampai dengan 2.708,7 triliun, maka seharusnya dunia usaha gitu ya harus mengapresiasi keberanian pemerintah mengambil langkah ini. Itu mungkin sedikit dari saya, Mas. Iya, baik Bang Surya. Ini terkait saya menggarisbawahi menjaga momentum, Bang Surya. Menjaga momentum, apakah ini terkait juga dengan program pemulihan ekonomi nasional yang digencarkan oleh pemerintah, baik itu terkait dengan bansos, insentif, yang kita tahu bahwa untuk kesehatan dijadwalkan atau juga dimasukkan di RAPBN 2022 itu sekitar 9,4%, Bang Surya. Apakah ini mampu menggerakkan perekonomian di masyarakat dan juga di skala nasional dan di daerah, Bang Surya? Iya, memang seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, jadi untuk anggaran kesehatan itu sebesar 255,3 triliun atau 9,4% dari total belanja negara. Nah, ini kemudian harapan ya bagi masyarakat Indonesia bahwa program vaksinasi ini akan terus berlanjut. Sehingga kemudian kekhawatiran bahwa vaksin ini akan berbayar, kekhawatiran bahwa vaksin ini tidak akan mampu memenuhi target herd immunity itu sepertinya sudah dibantah oleh pemerintah melalui anggaran ini. Jadi anggaran sebesar 255,3 triliun itu juga meyakinkan dunia usaha bahwa perekonomian akan segera pulih. Karena kemudian memang vaksin ini menjadi kunci utama agar produktivitas dalam negeri bisa meningkat. Agar kemudian lapangan usaha, lapangan pekerjaan itu bisa kembali dibuka gitu ya, agar produksi bisa kembali berjalan gitu kan. Nah, ini angin segar bagi para pelaku ekonomi baik di sektor UMKM maupun di industri yang menyerap angkatan kerja banyak gitu ya di pabrik-pabrik, bahwa nanti mungkin sebentar lagi melalui APBN ini ya, melalui anggaran ini, pesan yang disampaikan pemerintah bahwa mungkin sebentar lagi pelaksanaan produksi bisa dilaksanakan secara normal karena pemerintah sudah menganggarkan sebesar 255,3 triliun atau sebesar 9,4% dari belanja negara untuk kesehatan. Nah, lalu bagaimana dengan masyarakat yang terdampak? Pemerintah juga menjawab dalam anggaran perlindungan sosial. Jadi anggaran perlindungan sosial ini lebih besar dibandingkan anggaran vaksinasinya.
Anggaran perlindungan sosial ini berdasarkan pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, itu sebesar 427,5 triliun. Ini menunjukkan juga bahwa perhatian pemerintah kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 cukup tinggi. Gitu. Jadi pemerintah tidak hanya berhenti untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui anggaran sebesar 2.708,7 triliun, tapi juga menganggarkan 255,3 triliun untuk melanjutkan program vaksinasi dan juga melindungi masyarakat yang sudah terdampak pandemi dengan anggaran perlindungan sosial sebesar 427,5 triliun. Jadi ini merupakan, menurut saya, merupakan strategi ya yang cukup baik dari pemerintah untuk menghadapi pandemi di tahun depan. Mungkin seperti itu, Mas. Baik, Pak Surya, berarti program PEN dalam bansos atau juga insentif-insentif tentang kesehatan dan juga perlindungan sosial dan ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita, Pak Surya ya. Dan Pak Surya, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan juga perbincangan dengan Pak Surya, tetap bersama kami di Suara Parlemen. Mari kita fokus menyongsong kemerdekaan dengan menyatukan keberagaman dan meningkatkan kesejahteraan rakyat demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya hari ini, bukan hanya masa lalu, bukan juga hari esok dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Mari kita pertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Jadilah pemuda-pemudi yang mengedepankan perbedaan untuk tanah air kita. Bersama kita perkuat diri untuk membangun negeri. Saya Heri Gunawan, anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat 4 meliputi kota dan kabupaten Sukabumi, menghatur ucap Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Merdeka! Pemirsa, masih bersama saya dan juga Mahir di Suara Parlemen, dan tentunya masih bersama Bang Surya yang bergabung bersama kami pada siang hari ini. Bang Surya, kalau misalnya saya mau tanya nih mengenai hal yang perlu disikapi dan juga diantisipasi oleh pemerintah bersama dengan DPR dalam penyusunan RAPBN 2022 agar utang kita nih tidak semakin membengkak, tapi penanganan pandeminya ini tetap efektif. Ini bagaimana menurut Bang Surya? Oke, jadi begini Mbak Alda, kita berbicara tentang utang, saya ingin menyampaikan banyak sekali asumsi yang salah kemudian beredar di masyarakat. Seolah-olah utang ini sebenarnya hanya akan membebani anggaran kita. Padahal hakikatnya hutang ini adalah, menurut hemat saya, itu seperti obat, itu cure gitu ya, obat untuk kemudian kita mampu menghadapi resesi ekonomi yang timbul akibat pandemi COVID-19. Tidak bijak kemudian jika kita menganggap bahwa hutang yang diputuskan oleh pemerintah itu hanya akan membebani anggaran kita. Memang betul itu membebani anggaran, tapi kemudian ini lahir karena kondisi perekonomian kita. Asumsinya seperti ini, Mbak. Ketika perekonomian kita menurun, tentu juga pendapatan negara dari pajak juga ikut menurun karena kemudian produktivitas nasional yang menurun. Nah, lantas kemudian pemerintah juga dituntut untuk mampu menyelesaikan pandemi dan juga mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi secepatnya dengan kondisi pendapatan negara yang sedang menurun. Nah, maka kemudian salah satu solusi yang menurut saya baik yang dilakukan oleh pemerintah adalah meminjam uang atau berhutang gitu ya kepada asing.
Nah, tapi hutang ini bukan berbicara tentang membebani anggaran, tapi menutupi gitu ya. Menutupi kekurangan anggaran yang dimiliki pemerintah yang diakibatkan oleh penurunan pendapatan itu tadi. Nah, maka yang perlu diantisipasi oleh pemerintah adalah penggunaan anggaran ini agar bisa lebih efektif dan efisien. Nah, maka untuk menjaga efektif dan efisiensi penggunaan anggaran ini perlu penegakan hukum yang tepat. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dev dalam sesi sebelumnya, jangan sampai kemudian anggaran yang sudah dirancang, yang sudah didesain dengan baik ini tidak mampu teraplikasi dengan baik, diakibatkan oleh beberapa oknum yang kemudian memanfaatkan kondisi perekonomian kita yang sedang mencoba bangkit gitu ya, akibat pandemi COVID-19. Maka penegakan hukum juga menjadi kunci agar kemudian jangan sampai anggaran yang sudah didesain dengan baik ini itu bisa terserap dengan tidak maksimal, diakibatkan ulah-ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu yang perlu digarisbawahi. Jadi secara perekonomian apa yang sudah dirancang oleh pemerintah hari ini menurut saya cukup baik gitu ya. Anggaran kesehatan tinggi mencapai 9,4%, lalu juga anggaran untuk perlindungan sosial juga lebih tinggi daripada anggaran sosialnya, menunjukkan bahwa pemerintah juga memperhatikan masyarakat yang terdampak pandemi. Lalu juga pernyataan pemerintah yang menyatakan bahwa total anggaran kita untuk APBN itu sampai dengan 2.708,7 triliun, itu memberikan angin segar bagi dunia usaha karena belanja pemerintah akan digelontorkan cukup besar di tahun depan. Nah, ini kan merupakan tren positif yang harus terus dijaga oleh pemerintah. Ditambah lagi tadi faktor pertumbuhan ekonomi kita di triwulan kedua tahun ini itu mencapai 7,07%. Jadi menurut saya satu-satunya yang perlu dijaga agar kemudian jangan sampai apa yang sudah dirancang ini melenceng, itu adalah penegakan hukum. Meskipun kita berjibaku dengan pandemi, dengan virus gitu ya, meskipun kita berjibaku dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, tapi jangan sampai juga penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, sehingga nanti anggaran ini tidak bisa dimaksimalkan untuk pertumbuhan ekonomi dan mencapai herd immunity. Mungkin begitu, Pak. Bang Surya, tadi kan Bang Surya sempat menyinggung mengenai penegakan hukum yang harus baik. Nah, tapi berarti ada dong kekurangan-kekurangan dalam pemulihan distribusi pemulihan ekonomi nasional. Iya, jadi begini, memang ketika hampir terjadi di semua negara ya, ketika mengalami, kalau di negara kita itu dulu kita sempat mengalami krisis moneter gitu ya Mbak ya. Jadi ketika kebijakan itu diambil, maka kebijakan itu merupakan kebijakan yang baru gitu kan, yang belum pernah diaplikasikan sebelumnya. Nah, maka kemudian kebijakan baru tersebut tentu memiliki ruang-ruang hukum yang sebenarnya baru dipelajari gitu dan baru diaplikasikan. Nah, maka ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang ingin menyalahgunakan wewenang mereka. Nah, begitu juga yang terjadi di tahun ini dan beberapa tahun ke belakang. Pandemi ini saya rasa baru pertama kali terjadi di dunia, terutama di Indonesia gitu ya. Dalam artian pandemi COVID-19 ini yang membenturkan kita pada realita bahwa pertumbuhan ekonomi kita terganggu diakibatkan oleh pandemi ini merupakan kejadian pertama. Nah, jangan sampai kejadian-kejadian seperti BLBI ya di era krisis moneter itu terjadi di era pandemi ini. Jadi ketika ada kebijakan baru tentu memiliki ruang-ruang aturan yang masih longgar gitu ya, lalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, begitu juga di era pandemi ini. Ketika ada penerapan kebijakan baru, pasti ada ruang. Jangan sampai ada BLBI jilid 2 gitu ya Mbak ya. Jangan sampai kemudian ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi perekonomian kita di mana pemerintah ini dalam kondisi darurat ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga ingin mencapai herd immunity, tapi kemudian ada orang-orang yang melihat peluang, wah ini anggarannya kok konsentrasinya ke pembelian vaksin. Nah, jangan sampai kemudian nanti ada mafia vaksin, itu loh maksud saya Mbak. Berarti Pak, terakhir nih, ya tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai itu. Singkat saja Pak, berarti solusi yang harus diterapkan oleh pemerintah saat ini itu apa sih Pak selain penegakan hukum tadi? Terakhir nih Pak. Ya, solusinya menurut saya yang harus pemerintah lakukan itu selain penegakan hukum itu adalah koordinasi antara pusat dan daerah. Karena tadi disampaikan oleh pemerintah belanja daerah itu sampai dengan transfer pusat ke daerah itu sampai dengan 770,4 triliun.
koordinasi antara pusat dan daerah juga harus bisa terlaksana dengan baik. Karena mau bagaimanapun juga ini adalah masalah bersama. Pemerintah tidak mungkin bisa menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi ini hanya sendiri. Perlu ada koordinasi antara pusat dan daerah. Jangan sampai juga kemudian pemerintah daerah kesulitan mengakses dana, kesulitan mengakses vaksin, kesulitan menjalankan program daerahnya gitu dikarenakan pertumbuhan ekonomi di daerah mereka kurang baik gitu. Jadi penting juga selain menjaga stabilitas perekonomian di pusat, pemerintah juga perlu menjaga stabilitas perekonomian di daerah. Mungkin itu, Mbak. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak Bang Surya waktunya sudah bisa hadir ke Suara Parlemen pada sore hari ini ya. Nah, itu tadi Mahir ngobrol-ngobrol saya bersama Bang Surya. Dan ini kalau misalnya kita bisa kasih catatan, kalau dari Pak Dev ini mungkin tentang pengawalan yang harus dilakukan oleh anggaran yang sudah dianggarkan oleh pemerintah tahun 2022 nanti. Dan kalau Pak Surya ini harus ada penegakan hukum yang baik. Seperti itu. Selain penegakan hukum yang baik, juga kita harus menjaga momentum ya, seperti yang dikatakan oleh Bang Surya, momentum saat ini pertumbuhan ekonomi kita positif di 7,07% di kuartal kedua ini, dan tantangannya adalah di kuartal ketiga. Pertanyaannya adalah di kuartal ketiga, apakah kita mampu mempertahankan tren yang positif ini, karena sudah diberlakukan PPKM darurat, PPKM level 3 dan juga PPKM level 4 ya ada. Betul. Nah, itu dia pertanyaan besarnya ya kepada pemerintah. Nah, pemirsa, demikianlah Suara Parlemen pada hari ini. Dan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan acara di TV Parlemen mulai dari tadi pagi Mahir ya, hingga sore hari ini. Untuk itu saya Alda Gustari dan rekan saya Mahir Pratama beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, tetap jaga protokol kesehatan dan sampai jumpa. Peringatan